Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fauzana, NPM 5020053 dari kelas 4B, Prodi Fisik, mata kuliah Telaah Kurikulum, dan dosen pengampu Bapak Dio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang elemen kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. Yang pertama ada standar kompetensi lulusan atau SKL. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup staf, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuan standar kompetensi lulusan dari berbagai jenjang berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 26 ayat 1 sampai 3 menyatakan yang pertama, standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang kedua, standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu standar kompetensi lulusan pada satuan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai kejuruannya. Yang kedua yaitu ada standar isi. Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Tujuan standar isi antara lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan potensi peserta didik yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, seni, dan budaya sehingga diharapkan bisa mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga yaitu standar proses. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Tujuan standar proses ada 3, antara lain A. Memudahkan guru dalam membuat perencanaan di sekolah, baik perencanaan semester atau tahunan. Yang B. Memudahkan kepala sekolah dalam memantau keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Dan yang terakhir, C. Mengarahkan proses belajar peserta didik agar mengacu pada tujuan akhir yang hendak dicapai, yaitu standar kompetensi lulusan. Dan yang keempat yaitu standar penilaian. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016, standar penilaian adalah kriteria mengenai ruang lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah.
Isi standar penilaian ada 6, antara lain A. Aspek penilaian, B. Prinsip penilaian, C. Bentuk penilaian, D. Mekanisme penilaian, E. Prosedur penilaian, dan yang terakhir F. Instrumen penilaian. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.